Terima kasih sudah hadir di sesi Product of the Week yang biasa kita lakukan di setiap hari Rabu bersama Katalog Pro. Dan seperti yang sudah terlihat di layar monitor Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, hari ini kita kehadiran Alderon yang akan membahas salah satu produknya yaitu Premium UPVC Twin Wall Roofing. Dan produk ini apa sih yang bisa dimanfaatkan, dan mudah-mudahan dari paparan nanti ini bisa menjadi salah satu solusi untuk pekerjaan, khususnya di pekerjaan atap gitu ya, untuk project-project atau mungkin pekerjaan konstruksi bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Dan seperti biasa di sesi Product of the Week saya tidak sendiri, saya selalu didampingi oleh seorang profesional arsitek, dan hari ini kita kehadiran kembali Bang Muhammad Rey Wananda yang biasa dipanggil Bang Rey. Beliau adalah arsitek dari Simodoni Studio Medan. Selamat siang Bang Rey. Selamat siang Mas Bayu. Suara saya jelas kedengaran Bang Rey? Jelas. Oke, siap. Terima kasih Bang Rey. Dan untuk mewakili Alderon, di sini juga saya ingin memperkenalkan, di sini ada Mbak Anissa Halista Amiranti. Beliau adalah project specifier dari Alderon dan Alisinta ya Pak ya. Oke, mungkin Mbak Anissa bisa langsung memberikan paparannya mengenai Alderon hari ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi solusi pekerjaan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir saat ini. Baik, pertama perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Kalista Amiranti. Saya biasa dipanggil Kalista sebetulnya. Oh, bukan Kalista. Oke. Tadi dipanggilnya Kalista Mas Bayu. Saya dipanggilnya Kalista atau Kal lebih singkatnya. Jadi saya berperan sebagai project specifier dari PT Alderon Pratama Indonesia. Memang khusus memegang produk atap UPVC Alderon Twin Wall dan juga atap Alsenite. Tapi untuk saat ini saya akan menjelaskan main produk dari perusahaan kami, yaitu atap Alderon UPVC. Jadi sedikit di sini ada company profile kami. Jadi Life. merupakan anak perusahaan There are so many things we take comfort with. dari PT Impact Pratama Group. Jadi PT Impact Pratama Group, Things we see every day. dan Things we sometimes take for granted. banyak, terutama PT Alderon Things Pratama. like these. Nah, These are untuk the products that understand the meaning of customer satisfaction. These are the products of Impact Pratama Industry. Impact Pratama has been the leader in Indonesian plastic industry. The key is to combine innovative ideas with passionate people and focus to drive the continuous growth. Along with technology that would heighten the production scale while preserving the overall quality. The result? Products that are synonymous with the word excellence. We have a strong belief in brands. Every one of its brands is firmly associated with innovation and quality, especially the premium building materials products, including our most popular brands, polycarbonate, aluminum composite panels for architectural solutions, fiberglass reinforced plastic for general purpose sheeting, and our latest innovation in UPVC line. Alderon is just an example of what we set out to do, to make everything simpler and better. And we have a long history to prove that. History of innovations. The latest of which is the future landmark of Jakarta, Altira Tower. Altira Tower is in Altira Business Park that blends the effectiveness of business world and the luxury of leisure. Millions of people have enjoyed our products. You're probably one of them. And with us eyeing to be the leader in the Asia-Pacific region, many millions more to come. Impact Pratama is about innovation, driven by consummate passion. Passion lives in us. Excellence through passion. Sedikit dari company profile mengenai PT Impact. Jadi
Mungkin sedikit menjelaskan juga ya bahwasannya PT Impact itu main holding, lalu punya anak perusahaan namanya PT Alderon Pratama Indonesia, lalu ada PT Mulford Indonesia. Jadi di antara dua ini tuh berbeda sebetulnya. Jadi PT Alderon Pratama Indonesia ini merupakan PT yang memang menghandle project, sedangkan untuk Mulford Indonesia itu handle untuk distributor toko atau retail seperti itu. Jadi terkait dengan barang dan sebagainya itu sebetulnya sama produknya, cuman untuk ukurannya itu berbeda antara project dan juga retail. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Oke, Mbak Nisa, saya langsung ada ingin tanya nih Mbak Nisa. Tadi kan kalau kita perkenalan di awal gitu, Mbak Nisa adalah memegang juga selain Alderon ada Alsinite. Nah itu kan profilnya beda ya Mbak. Nah itu ada yang itu apakah masih masuk ke dalam dua produk itu masuk ke dalam masih ruang skupnya masih di Alderon, Mbak? Alderon dan oke, terima kasih ya Mas Bayu pertanyaannya. Jadi Alderon dan Alsinite itu memang masih dalam satu perusahaan, yaitu PT Alderon Pratama Indonesia, tetapi produknya berbeda, tetapi sama-sama atap. Untuk atap Alderon itu adalah atap yang memang berbahannya UPVC, sedangkan untuk Alsinite itu memang bahannya adalah fiber. Seperti itu. Jadi Alsinite dan Alderon itu adalah satu sama-sama atap, tapi beda bahan dan peruntukannya pun juga beda. Jadi kalau misalkan Alsinite itu dia lebih project untuk warehouse yang dimana custom, bisa di custom profile-nya. Dari ukuran juga bisa lebih mengikuti yang gede-gede gitu Mbak ya. Untuk Alsinite fleksibel, tapi untuk Alderon kan memang dia punya profile itu tetap. Terus sedikit perbedaannya Mas Bayu. Oke, baik. Kita kembali lagi ke paparan ya, silakan. Baik, saya lanjut ya. Oke, jadi ini nama produk kami, itu adalah Alderon ID 860. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak tahu ya, Alderon itu sekarang itu udah kayak Aqua ya menurut saya, karena udah banyak diaplikasikan, tetapi Alderon tuh Alderon, padahal sebenarnya ya bukan Alderon gitu. Makanya kalau di project sendiri kita menamakan materialnya itu adalah Alderon ID 860. Ini berbahannya adalah UPVC. Jadi UPVC itu adalah unplastic size polyvinyl chloride. Jadi dia sifat plastik itu sudah hilang. Berbeda dengan PVC ya. Kalau PVC kan kayak bak mandi, gayung dan sebagainya itu kan PVC. Kalau UPVC itu memang dia ketika dibakar tidak merambatkan api. Makanya kita Alderon UPVC twin wall double layer dengan tebal 10 mili. Dan nama materialnya adalah Alderon ID 860. Nah ini ada sedikit, tadi kan saya sempat mention ya, bahwasannya Alderon itu udah kayak Aqua. Makanya ketika nanti udah datang ke site, jadi setiap 1 meter persegi, barang kita itu selalu ada emboss Alderonnya, atau logo print. Itu yang membuat keaslian dari Alderonnya tuh karena embossnya itu. Gitu. Nah, ini ada sedikit filosofi Alderon ya, atap Alderon. Jadi kita tuh punya anti leakage coupling system. Jadi di mana dia itu ketika di overlap dia akan ketemu male female-nya. Jadi itu yang tidak membuat bocor. Makanya kita menciptakan seperti itu. Lalu untuk garansinya kita sudah up ke 20 tahun. Ini belum diganti. Tapi untuk browser yang terbaru kita sudah ke 20 tahun. Selain itu untuk atap Alderon sendiri kita punya 5 kelebihan. Yang pertama itu adalah excellent chemical resistance, lalu juga ada heat transfer reduction, noise reduction, fire retardant dan juga durable. Nah untuk Alderon sendiri sebetulnya kita hanya ada 3 warna. Warna Dove itu ada warna putih, biru, abu-abu. Untuk satu lagi kita juga punya produk namanya translucent. Jadi translucent itu warnanya agak putih susu dan dia mempunyai light transmission itu 20-25% untuk yang translucentnya. Selain itu atap Alderon mempunyai tipenya tuh banyak sebetulnya. Nah ini tadi kan saya di awal sudah sempat mention ya, perbedaan antara PT Alderon Pratama Indonesia dengan PT Mulford Indonesia. Gitu. Karena mungkin banyak arsitek-arsitek atau konsultan itu taunya adalah Alderon aja. Jadi sebenarnya ada proyek nih semisal bentangannya udah lebih dari 12 meter. Terus tapi di spekinnya malah yang retail. Nah itu kan jadi masalah ya biasanya. Gitu makanya
kalau di spek biasanya saya selalu remind untuk pakai project aja Alderon ID 860. Dan kita punya 3 tipe di sini. Ada Alderon ID H860, ada Alderon ID 860, dan juga ada Alderon ID 830 ASA. Ya mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut. Berarti yang kebanyakan kalau yang retail tuh dia proyeknya lebih banyak untuk proyek-proyek kecil gitu Mbak ya? Yes, betul Mas Ri. Jadi untuk yang di retail itu dia memang kebanyakan proyek yang kecil. Yang memang bentangannya mungkin hanya di 6 meter gitu. Untuk yang di retail ya, dan itu dijual bebas kan memang di toko-toko banyak yang jual. Iya, berarti kalau yang bentang lebar kan biasa buat pabrik gitu ya? Betul, pabrik maupun ya mungkin selasar dengan jumlahnya yang banyak atau yang memang membutuhkan panjangnya di custom, itu juga harus order ke project Mas Ray. Karena kita salah satu kelebihannya itu Alderon bisa custom panjang sampai 25 meter. 25 meter? Yes, custom panjang sampai 25 meter. Dan kita bisa coba bikin desain yang seperti dom gitu ya? Yes, betul. Bisa nggak gitu Mbak? Bisa ya? Kita tuh sebetulnya bisa di bending Mas Ray, cuman ada ketentuannya. Kita tuh di bending minimal radius itu di 15 meter. Itu minimal ya? Minimal, betul. Minimal betul ya. Minimal 15 meter. Terus tadi Mbak Kalista tadi kasih tahu soal warnanya ada 3 sama 1 yang transparan ya tadi. Kita nyebutnya translucent sih Mas Ri. Translucent. Dia nggak terlalu tembus berarti ya? Iya, dia nggak terlalu light transmissionnya nggak sampai 70%. Kadang kadang kalau nawari ke klien gitu kan, project yang pakai atap transparan atau translucent gitu, kadang mereka tuh khawatir tuh kayak kalau udah lama tuh takut berjamur, terus nggak tahan lama. Itu gimana tuh Mbak kalau dari produk Alderon? Oke, sebetulnya dari produk Alderon itu kan yang ngebuat berjamur dan juga itu kan karena airnya masuk ke dalam rongga ya, karena kan kita berongga, kita punya rongga yang memang sifat rongganya itu untuk menyalurkan panas. Nah, terkait dengan lumut dan sebagainya, jujur saya sebagai prinsipal Alderon pun tidak bisa menghindari hal tersebut ya Mas Ray. Dan kurun waktu lama juga pasti akan mengalami hal tersebut, tapi bisa dikurangi. Dikuranginya adalah dengan cara ditutup. Kita bisa ditutup untuk si rongganya itu. Tapi ditutupnya itu tidak dari kita ya bahannya. Itu nanti ditutupnya dari pakai fiber atau dengan metal. Biasanya gitu. Maksudnya ditutup di ujungnya gitu ya? Ya, ditutup di ujungnya. Dengan metal atau dengan fiber. Atau mau di sealant pun masih aman. Loh, itu nanti kalau misalnya panas, nggak masalah Mbak, karena dia nggak ngeluarin suhu panas di dalam. Nggak masalah sih, Mas Ray. Kita pernah juga ada case yang nggak pengen kelihatan si rongganya. Jadi kita nyaranin ya sudah di sealant aja gitu. Jadi kita datangin teknisi apakah masih aman terkait panas dan sebagainya, masih. Oke, berarti itu cukup bisa ngebantu untuk ini ya, mengurangi masalah tadi ya? Yes, betul Mas. Masih untuk mengurangi masalah tadi. Si berjamur itu, karena kan berjamur itu kan dihasilkan dari masuknya air kan. Dan derajat juga menentukan sebetulnya. Ini banyak yang request ke saya untuk Alderon itu pakai di 5 derajat. Sejujurnya kalau di saya itu nggak bisa 5 derajat. Karena kita tuh minimal di 10 derajat produk kami. Maksudnya kemiringannya betul. Sudutnya tuh kemiringannya di 10 derajat. Karena kalau kurang dari 10, di 7 atau di 6, di 7 kita masih oke lah. Tapi nanti akan pakai tipe yang Alderon IH 860. Gitu. Tapi kalau memang mau pakai yang di bawah 7, 65 itu riskan. Jadi tidak merekomendasikan lah untuk dipakai di dalam derajat yang 65 gitu. Tapi arsitek banyak yang request kayak gitu. Iya, karena kayak kami sendiri pun kebanyakan kan suka bikin kanopi gitu ya Mbak Kalista. Betul. Dan seolah-olah tuh kelihatan seperti datar gitu, karena kalau udah sampai 10 derajat kayaknya agak kurang juga tuh gitu. Kalau untuk kanopi dipakai dalam kurang 10 derajat harusnya masih aman karena ini satu sisi ya. Cuma minimal 7 Mas Ray, 7 Mas, oke. Ya. Oke. Sama satu lagi Mbak, tadi soal warna ya. Warna putih itu kadang suka dihindari sama klien karena mereka khawatir
itu bakal menguning warnanya. Itu gimana? Sebenarnya gini, Alderon kan UPVC ya. UPVC itu merupakan bahan yang tahan terhadap bahan kimia, lalu juga dia heat transfer reduction. Jadi untuk menguning, saya rasa kayaknya enggak ya gitu. Jarang sih kita nerima case yang patent itu menguning. Tetapi case-nya adalah atap Alderon putih rata-ratanya kotor, gitu aja. Tapi untuk yang menguning jarang. Apalagi kita bergaransi 20 tahun ya. Berarti itu termasuk sama warna ya Mbak ya? Kalau garansi kita nggak termasuk warna sih Mas Rey. Garansi kita full getas aja. Oke. 20 tahun itu garansi kegetasan. Oke. Berarti kalau yang di warna putih mungkin maintenance-nya aja yang mungkin lebih harus dijaga ya. Betul, maintenance-nya. Jadi kalau misalkan diaplikasikan di kanopi, ya seminggu sekali dilap pakai pelan juga aman sih. Jadi misalkan lagi iseng ya disiram aja pakai air gitu. Oke. Baik. Mungkin sedikit menambahkan pertanyaan Bang Rey gitu ya. Tadi kan di depan itu ada beberapa feature yang salah satunya durable, yang gambarnya itu kayak logonya tuh sepatu gitu. Kesannya cukup kuat untuk menahan beban ya, Mbak Ali. Nah, dari 3 tipe ini itu masing-masing apakah punya daya tahan beban yang sendiri-sendiri gitu? Karena tadi kan balik lagi ke cara maintenance, pada saat kita mau bersihin kan otomatis kita harus ada tuh di atasnya gitu kan. Nah itu masing-masing bisa menahan beban berapa berat atau kilogram Mbak Kali? Oke, untuk berat itu dari ketiga tipe ini ya, aliran IDH 860, aliran ID 860, maupun aliran ID 860, kita semua tuh bisa menahan beban sampai 200 kg per meter persegi. Tanpa ada tambahan di bawahnya tulangan, maksudnya kan pasti akan ada ranknya tuh ya? Iya betul, angkanya itu tanpa ada tulangan, masih bisa diinjek. Jadi saya pernah ngetes Mas Bayu untuk saya iseng. Saya sebagai prinsipal pun saya penasaran, ini yang benar kuat gitu. Akhirnya saya injek aja dan ternyata nggak terjadi apapun. Wah. Mungkin agak melewat tapi nanti dia balik lagi. Oke. Wah menarik nih. Berarti nggak perlu khawatir untuk masalah maintenance gitu ya, apalagi warna-warna tertentu yang mungkin perlu ada perhatian maintenance lebih lah, kayak tadi warna putih ataupun warna-warna yang translucent gitu. Oke. Baik, mungkin kita lanjutkan lagi pembahasannya, mulai seru nih. Silakan Mbak Kali. Boleh saya lanjut ya Mas Bayu, Mas Rey. Jadi perbedaannya ya, saya menjelaskan perbedaan dari antara aliran IDH 860, aliran ID 860 dan juga aliran ID 830 ASA. Jadi sebenarnya yang bikin unik adalah kenapa dinamakan aliran ID. ID ini singkatan dari Industrial 860. Nah, perbedaannya antara IDH 860 dengan ID 860, kalau secara material itu hanya beda di tingginya saja. Kalau untuk yang IDH itu dia tingginya 45 mili, sedangkan untuk yang ID itu tingginya 40 mili. Tetapi untuk tebal dan lebar efektifnya itu masih sama. Di tebal 10, lebar efektifnya di 860. Itu secara material. Tapi kalau kita bicara secara struktur, ini ada perbedaannya. Gitu. Jadi kalau aliran IDH 860 itu akan diaplikasikan kalau memang bangunannya kurang dari 10 derajat. Entah itu 87. Itu kayak IDH 860. Dan jarak boarding. Jadi kalau misalkan punya bangunan, jarak boardingnya adalah 1,5, jadi saya akan lebih merekomendasikan untuk pakai yang aliran IDH 860. Maksimum 1,5 meter. Tetapi untuk yang aliran ID 860, ini semua project kita sih mostly pakainya aliran ID 860, dan dia untuk jarak boarding itu di maksimum 1,2 meter. Untuk derajatnya kita di minimal 10 derajat. Mungkin itu sedikit perbedaannya. Lalu untuk yang aliran ID 830 ASA ini merupakan coating. Jadi kan tadi saya mention ya bahwasannya aliran itu cuma punya 3 warna. Ada putih, biru, dan juga abu-abu. Tapi untuk yang ID 830 ASA ini punya warna-warna RGB. Jadi warnanya itu ada merah, hijau, dan biru. Jadi dia atasnya itu dilapisi lagi dengan coating ASA. Seperti itu. Oke, lanjut. Jadi selain Alderon Twin Wall ID 860, jadi kenapa kita nyebutnya Twin Wall? Karena kan double layer dengan tebal 10 mili
terus juga lebar efektifnya 860 mili. Dan kita juga punya produk, ini yang single layer kita, ini salah satu best seller juga, dan harganya cukup ekonomis dibanding dengan twin wall. Jadi kalau ini tuh pemilihan yang Bu Kalista, saya mau yang sama-sama UPVC tapi mau yang murah, boleh nggak? Boleh. Saya akan menyarankan ke Alderon RS. Ini kita nyebutnya Alderon RS atau Alderon single layer. Kita punya 3 profile. Itu ada Alderon trim deck, ini ada Alderon Greca dan juga Roma. Nah, yang unik adalah ini banyak banget produk ini tuh dijual di toko. Banyak banget. Tetapi beda dengan produknya Project. Bedanya itu ada di ketebalannya. Kalau misalkan lagi pergi ke depo bangunan atau ke toko-toko yang besar, itu pasti selalu ada Alderon RS ini. Tapi dia punya tebal itu 1,2 mili. Sedangkan untuk di Project kita punya tebal itu adalah 1,45 mili. Jadi ketika dia kena cahaya, dia tidak akan membiaskan cahaya, tidak nembus cahayanya. Kalau yang 1,2 kan dia masih kelihatan ya cahaya-cahayanya gitu. Kalau ini enggak. Nah, ini ada 5 kelebihan kita, dan masing-masing kelebihan ini saya akan menampilkan demonstrasi dari produk kami ya. Nah, ini yang pertama ada heat transfer reduction. Jadi kenapa kita nyebutnya adalah heat transfer reduction? Jadi ini ada perbandingan antara atap metal dengan atap UPVC kita Alderon. Ini disinari oleh infrared. Jadi untuk yang sebelah kanan itu adalah atap Alderon, untuk sebelah kiri ini adalah atap metal. Jadi ketika dia di awalnya 28 derajat, untuk atap Alderon itu dia hanya mentok sampai 40 derajat. Sedangkan atap metal dia akan terus bertambah. Ini ada angkanya di sini. Dia akan terus bertambah sampai ke 60 derajat. Ini tanpa insulasi. Nah, salah satu keunggulan kami juga, selain panjangnya bisa custom, kami juga tidak perlu insulasi. Tidak diperlukan isolasi. Jadi nanti ada bangunan nih, rangka pasang atap aja selesai. Tinggal di screw. Dan screw-nya itu adalah khusus dari kita juga. Gak bisa beli di toko luar. Jadi ketika minta penawaran, minta harga, nanti akan saya share juga harga dari screw-nya. Oke. Berarti termasuk aksesoris tuh semuanya dari khusus untuk dari Alderon gitu ya Mbak Kalina? Yes, betul. Nanti untuk aksesoris dari knock dan seal, kita nyebutnya wither seal, itu dari kita. Nah, ini bisa dilihat ya, nih mentok di 40 derajat, yang di bawah atap metal tuh di 60 derajat. Dan salah satu yang sering dirasakan ya untuk pengguna atap Alderon adalah atap Alderon ini kalau dipasang dia di dalamnya kerasa dingin katanya. Tapi bukan berarti karena kita bisa dingin mengurangi derajat sampai 20 derajat tuh enggak ya. Jadi kita bukan AC soalnya. Jadi kalau misalkan di luar 38 derajat, apakah di dalamnya akan ke 45? Itu nggak mungkin. Jadi kita mungkin mentok di 40, apakah bisa berkurang? Bisa. Jadi 38 mungkin bisa ke 37, 36, 35. Jadi di dalam ruangan itu masih kerasa sejuk. Ya, kecuali kalau mau lebih di bawah itu beli Alderon bonus kipas angin. Nah, itu iya, itu beda lagi Mas Bayu. Itu dingin banget nanti. Oke. Baik, kita lanjutkan, silahkan Mbak. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini ada noise reduction. Jadi tadi kan ada heat transfer, kita juga noise reduction. Jadi atap Alderon ini kelebihannya banyak dicari sama owner tuh, mau atap yang nggak berisik dong gitu. Biasanya udah otomatis kayaknya Alderon nggak berisik deh. Nah, ini saya buktiin kalau memang Alderon itu nggak berisik. Nah, saya play. Ini perbandingan antara atap metal dengan atap Alderon kita yang single layer. Kalau ini pakai air hujan kebetulan. Ini pengetesan dengan atap metal. Yang ini seperti ini. Ini dengan Alderon kita. Baru yang single layer. Ini perbedaannya berarti sekitar 20-30 desibel. Ini yang baru yang single layer. Kalau yang double layer, dia karena double layer dan rigid, dia akan lebih menahan suara hujannya tuh lebih banyak desibelnya. Seperti itu. Lalu ini juga fire retardant. Jadi kita juga sebetulnya pernah ada pengetesan atau sertifikat perambatan api ini, karena kita juga fire retardant, jadi dari perambatan api. Jadi kita tuh bisa menahan sampai 60 derajat. Kalau misalnya bangunan yang panas ada cooler atau sebagainya itu bisa, tapi jangan
masih aman. Oh, dia nggak droplet kan, Mbak ya, kalau kebakar Iya, ya? nggak droplet karena kita bahannya PVC. Jadi tidak mengalami droplet. Jadi ketika dia diapikan gitu ya, tidak merambatkan api, langsung mati Hmm. apinya. Nah, selain itu adalah kita juga excellent chemical resistance. Jadi atap UPVC kita itu cocok dipasang di area perairan karena kita tidak akan bereaksi apapun terhadap asap. Ini sebagai contoh, kita diteteskan oleh asam HCl, tidak bereaksi apapun oleh aldehydo seluler kita. Makanya banyak atap aldehydo itu menang dengan atap metal. Jadi biasanya kalau ada bangunan project gitu ya di pinggir laut atau di dalamnya ada fish processing, biasanya langsung direkomendasikannya pakai aldehydo UPVC gitu, karena kalau pakai metal kan takut korosi. Banyak yang pakai ini nggak, Mbak, buat atap mungkin ya, teman-teman arsitek gitu. Banyak. Selain atap. Dan bisa diapain aja gitu. Selain atap, kita juga bisa dipakai di cladding, Mas Ray. Kita bisa dipakai cladding, lalu juga biasanya project ini tuh bisa dipakai di pasar tradisional, lalu juga bisa diaplikasikan di project-project GOR atau clubhouse, itu juga kita bisa. Ya, memang atap Alderon pernah pakai sih, dan cukup mereduksi panas juga dibanding ini kan metal deck gitu. Betul. Cuman kayak kemarin saya cerita ke Mbak Kalista itu pernah pakai warna putih, terus waktu siang hari tuh jam panas-panasnya tuh dia kayak menyala gitu. dia kayak merefleksi, ya silau itu, dia merefleksi si putihnya tuh, mungkin karena materialnya seperti itu dia merefleksi, terus agak silau karena desainnya cukup cukup dominan gitu atapnya gitu. Itu karena finishingnya atau gimana, Mbak? Ada yang matte atau ada yang polish gitu sebenarnya? Sebenarnya untuk atap alderon kita tuh hanya ada satu warna ya, warna kita tuh warna doff. Doff-nya kita tuh putih, dan putih kita tuh sangat ngeblok sebetulnya. Kecuali yang translucent ya, Mas Ray. Kalau translucent dia akan menyala memang. Karena kan ada light transmission-nya 20-25%. Tapi untuk yang putih, saya bisa jamin kayaknya nggak ada bias cahaya, Mas Ray. Iya, dia memang kelihatannya bukan dari dalam, Mbak, dari luar gitu. Jadi lagi panas nih, kita nengok bangun dari luarnya tuh kayak mantul ya, mantul. Iya, betul. Kalau itu memang dia mantul. Agak bikin sakit mata ya. Tapi itu. Tapi nggak yang ini kok, nggak yang sakit mata banget deh kayaknya. Tapi bikin silau aja gitu. Tapi memang seperti itu, Mas Ray. Iya, terus mau nanya, itu kan tadi ada berbagai macam model itu kan ya. Itu yang translucent juga ada di semua model, Mbak. Artinya kalau misalnya saya pakai ini, terus saya mau ngelanjutin pakai yang translucent, dia tuh produknya tuh ada, karena kan harus sama ya sambungannya, modelnya. Betul, sama. Jadi kalau nanti atap utamanya adalah pakai atap alderon kita yang doff, warna putih, abu-abu atau biru, lalu mau di mix dengan translucent, itu bisa. Oke, semua model ya? Modelnya harus model alderon aja sih, alderon kita, profilnya kita. Tadi profil, maksudnya di semua profil ada ya? Iya, yang ada. translucent ya? Translucentnya ada di ID 860, ID 860 kita ada translucentnya. Oke, Mbak. Mungkin itu Bang Ray juga tadi menarik pertanyaannya mengenai alderon ini tidak hanya bisa dijadikan sebuah atap gitu, tapi untuk cladding ya, Mbak Kali. Betul. Nah, itu cara pengaplikasiannya sama kayak di atap nggak, Mbak? Maksudnya kalau di atap itu kan karena dia relatif horizontal gitu ya, nggak vertikal gitu, itu kan akan lebih mudah gitu. Dia harus menempel ke rangka dan mungkin ditambahkan perkuatan dari aksesoris gitu ya. Nah kalau vertikal gitu, maksudnya berdiri itu, saya juga pernah ngeliat alderon itu dijadikan kayak secondary skin gitu. Nah, iya, betul. Teknisnya sama seperti pemasangan di atap gitu, Mbak Kali. Oke, untuk teknis pemasangan cladding dengan atap itu sebetulnya hampir sama ya, karena nanti di belakang itu harus ada rangkanya dengan jarak itu di 1,2 atau 1,5. Jadi pengaplikasiannya masih sama. Mau itu secara vertikal atau horizontal, kita masih
masih bisa untuk dipasang Nah, selagi itu ada rangkanya itu. nah itu kan pada saat dari satu 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 panel dengan panel lain itu kan kesannya ada kayak interlocknya gitu ya, Mbak. Iya betul, Nah, itu kalau yang vertikal juga sama berarti ya? Maksudnya itu juga bisa diterapin gitu? bisa. Nanti Hmm. dia akan di overlapin aja untuk yang vertikalnya. Di overlapin dia paling di 15 atau 20 cm. Oke, oke, menarik. Karena itu jadi seperti apa namanya material dekoratif juga tuh Mbak, gitu. Jadi kayak kesannya itu translucent gitu ya, tapi warna-warni gitu. Karena dengan itu kan akan lebih mudah dan mengenai apa waktu pemasangan, terus juga teks pemasangannya akan lebih mudah gitu daripada mungkin material cladding yang lain gitu. Ya karena memang tinggal pasang rangka aja, screw selesai. Betul. Alderon gitu. Dan kita panjangnya bisa custom. Jadi kalau memang tinggi bangunannya di 15 meter, nggak perlu ada overlap, langsung aja sampai bawah bisa. Tinggal di screw. Iya. Malah lebih memudahkan. Menarik kayak ya mungkin ini juga bisa jadi apa alternatif atau inspirasi juga bagi Bapak Ibu dan teman-teman. Nah ini ternyata Alderon atapnya nggak hanya cuma bisa buat atap tapi juga bisa buat pekerjaan yang lain gitu ya Mbak Kali. Oke. Ya, oke baik mungkin kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjut ke project reference ya karena sudah selesai mengenai material. Jadi kita lanjut ke project reference. Nah ini salah satu contoh bahwasannya produk kita itu memang tahan terhadap bahan kimia. Ini kita pernah pasang di pabrik amonia. Itu ada di Sulawesi. Ini pakai Alderon yang warna putih di area ini. Ini Alderon semua. Yang ini juga Alderon. Ini Alderon. Dia dipakai di area cladding juga. Bisa dilihat. Ini sekitar 20.000 meter persegi. Dan ini salah satu project kita yang paling gong ya. karena kita bisa mengalahkan atap metal sejujurnya untuk project ini. Karena ini atap di pinggir laut, pabrik amonia. Lalu kita juga ada pasang di halte Transjakarta. Ini pasar, kita sekarang tuh pasar udah banyak supply ke pasar-pasar tradisional. GOR. Maaf Mbak, tadi yang project pasar tadi itu kebanyakan sekarang mungkin Bang Rey juga di Simondoni sering desain yang atap-atap rumahnya gitu atau bangunannya tuh yang istilahnya atap kuda tuh. Lana. Nah itu kan pasti di tengah-tengahnya harus ada tambahan knocknya gitu ya Mbak. Itu juga termasuk aksesoris di dalamnya dan itu bisa di custom juga Mbak. Termasuk, tapi untuk knock kita tidak custom. Oke. Jadi kita knock tidak custom. Itu pelengkap atau aksesoris untuk mengamankan area knocknya apa sambungan gitu ya Mbak? Iya karena knock kita kan UPVC ya, jadi elastis, jadi dia bisa mengikuti si derajatnya itu berapa dan bentuknya seperti apa gitu. Jadi nanti knocknya itu dari kita juga aksesorisnya. Oke. Tapi harganya beda ya. Suka banyak yang salah paham nih Mas Bayu. Bu saya mau pesan atap udah sama knocknya kan ya harganya. Aduh Pak, saya bilang beda harganya. Nanti kita ambil marginnya gimana gitu. Beda soalnya. Baik, kita lanjutkan, silakan. Selanjutnya ini ada project GOR, ini di Kemayoran. Ini walkway di Bandara Soekarno-Hatta. Nah ini salah satu contoh dipasang di mix antara warna translucennya kita dengan warna putihnya. Jadi translucennya kan memang warnanya nggak transparan banget ya. Dia hanya 20-25% masuk cahaya. Ini Pasaraya Padang. Lalu juga ada Recycling Center. Ini Cimory. Kita tuh sudah banyak supply ke Cimory karena Cimory kan sapi ya. Sapinya itu menghasilkan asam ya, menghasilkan kotoran yang apalah gitu. Ini makanya kita supply ke Cimory. Sampai sekarang Cimory juga masih sering order ke kita, ke Alderon. Lalu juga ada pabrik susu Genius di Banyuwangi, pabrik susu Ultra. Ini lumayan besar nih proyeknya karena hampir seluruh area pabrik susu Ultra ini pakai atap dari kita, dari Alderon. Lalu ada peternakan sapi Greenfield. Nah ini juga salah satu proyeknya yang lumayan gong juga ya karena ini fish processing. Di dalam ini fish processing di pinggir laut dan areanya adalah area Banyuwangi. Karena mungkin fish processing kan pengen ikannya tetap segar ya, jadi dia nggak kepanasan. Jadi pakai Alderon deh gitu, aman.
ikannya sudah dijamin tetap segar. sudah benar-benar teruji di area-area yang cukup ekstrim ya, Mbak? Iya, sudah teruji. Tadi pertama ada pabrik amonia, lalu juga ada fish processing. Nanti juga kita nextnya mau supply ke penyimpanan udang di seluruh Indonesia untuk Alderon. Lalu juga Java Chicken Farm, kita sebetulnya Alderon itu produknya banyak ya. Selain atap, kita juga punya chicken floor, lantai ayam. Kita juga punya produknya. Kita juga punya produk lantai ayam namanya chicken floor dan kita supply ke Java Chicken Farm. Ini ada kuda di Sukabumi. Mungkin itu Mas Bayu dan Mas Ray presentasi dari atap Alderon di PVC Twin Wall. Ada pertanyaan? Oke. Ada bikin padel nggak Mbak? Padel. Nah itu menarik Padel tuh. udah banyak banget. Mas Sama Ray, tuh. Udah Mas Ray hampir ya. tahu ini nggak padel terbesar di PIK namanya Noble Padel PIK 2. Makanya saya mau ke sana. Ini tuh ini tuh semuanya tuh pakai dari atap Alderon. Tapi sekarang padel udah lumayan redup ya. Ya. Kayaknya kalau di Jakarta redup mungkin nanti pindah ke Medan kayaknya. Iya betul. Mas Ray Medan udah mulai rame ya main padel. Mas Ray kayaknya main padel juga Mas Bayu. Nah, tadi pertanyaan saya sebetulnya mirip-mirip tuh sama Bang Ray itu. Bang Ray dulu, ada yang mau ditambahkan Bang Ray, silahkan. Iya, itulah tadi nanya soal padel tuh karena mungkin kalau di Jakarta kan ada meredup, di Medan malah orang lagi pada bangun padel gitu kan. Iya, lagi rame ya. Jadi comfort materialnya apa gitu. Kalau atap kalau ya mungkin Alderon juga ya karena kan makanya tadi dengan bentang lebar bisa terus nggak terlalu panas gitu ya. Banyak kita jujur Mas Ray banyak supply padel di Jakarta, di Lebak Bulus. Pokoknya di setiap Jakarta kayaknya ada deh. Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara. Iya. Atau yang Medan juga kayaknya ada deh kita supply Alderon. Iya, sampai kadang kan pasannya kan kayak dibikin kisi-kisi gitu ya supaya angin juga lewat. Iya, betul. Kadang itu juga pakai material atapnya juga sekalian gitu kayak nyatu gitu. Ya jadi sekalian atapnya sama claddingnya pakai UPVC Alderon biasanya. Ya itu sih dari saya, Mas Bayu, Mbak Kalista, terima kasih. Nah, saya Mas Ray. ada beberapa pertanyaan nih Mbak Kali. Ini kebetulan pas di slide-nya yang lagi mau saya tanya. Nah, ini kan profilnya nih macam-macam ya, dari Trimdeck, Greca sama Roma gitu. Nah, kalau dari Mbak Kali sebagai prinsipal Alderon, ada fungsinya nggak sih Mbak dari tipe-tipe profil ini Mbak? Trimdeck itu mungkin yang diharapkan misalnya bisa lebih landai gitu ya. Walaupun mungkin maksimal derajat kemiringannya minimal itu 7 derajat gitu. Atau mungkin Greca dan Roma punya kelebihan masing-masing dari sisi profilnya Mbak. Disarankan untuk pekerjaan misalnya proyek rumah kah atau mungkin yang butuh desain-desain dari sebuah ide dari arsitek itu kan ada fungsinya juga. Nah, dari 3 profil ini biasanya yang terjadi itu diaplikasikan di proyek untuk apa Mbak Kali? Oke, terima kasih Mas Bayu untuk pertanyaannya. Jadi gini Mas Bayu, Alderon RS ini yang single layer ya, jadi dibedakan dulu Alderon single layer dengan Alderon twin wall itu profilnya single layer dengan twin wall itu beda. Jadi untuk Alderon yang twin wall yang ID 860 tuh hanya punya satu profil, yaitu seperti ini profilnya. Ini yang double layer, sedangkan untuk yang single layer memang kita punya 3 profil. Itu ada Trimdeck, Greca, dan juga Roma. Nah, terkait dengan pengaruh atau enggak kenapa dibikin beda-beda, itu yang pertama kalau bisa saya bilang itu dari estetika. Jadi tergantung kebutuhannya. Mau looks-nya yang Trimdeck K, yang Greca K, atau yang Roma. Sama ini tuh biasanya diaplikasikan di perumahan. Mostly nggak pernah di bentangan yang untuk pabrik besar itu jarang pakai yang single layer. Gitu. Kalau yang pabrikan, misalnya project pabrik gitu ya, itu biasanya rata-rata profilnya yang digunakan, yang direkomendasikan yang mana, Mbak Kali? Yang ini, Mas Bayu. Oke. Kita pakainya yang ini, Alderon ini. Untuk yang pabrik ya, warehouse dan sebagainya, kita rekomendasikan pakai yang ini. Karena kan secara keunggulan itu memang agak berbeda dengan yang single layer.
secara rigid pun berbeda. Kalau yang ini kan dia double layer 10 mili ya, jadi cukup kuat untuk dipakai di pabrik. Oke. Baik, dan satu lagi dari saya itu relate dengan pertanyaan Bang Ray tadi mengenai pedal-pedalan. Nah, tadi juga sama beberapa bahwa Alderon tuh bisa meng-custom sizing atau ukuran gitu ya. Dan mungkin sempat kita ketahui dan ada sempat viral gitu, lapangan padelnya roboh gara-gara angin gede misalnya, gitu kan. Itu bisa dari strukturnya, cuman kadang-kadang dari sisi atap itu kan juga menentukan bahwa bisa tahan dengan kekuatan lot angin gitu. Nah, kalau saran dari Mbak Kali sebagai prinsipal Alderon, berarti kan ini juga mempengaruhi dari cara pemasangan sama perkuatan-perkuatannya Mbak Kali. Nah, kalau dari Alderon sendiri gitu, melihat kejadian seperti itu, biasanya saran dari Alderon tuh apa sih Mbak yang harus dilakukan kalau misalnya memang dibutuhkan pemasangan produk Alderon ini dengan bentangan-bentangan tuh yang cukup gede-gede gitu. Contohnya ya kayak tadi pabrik atau lapangan padel gitu, Mbak Kali. Oke. Untuk case yang kemarin roboh ya, sejujurnya yang saya lakukan pertama kali adalah, wah ini kayaknya harus marketingin ke padelnya deh. Gitu. Karena nggak pakai atap Alderon. Pas saya cek ternyata pakai atapnya adalah atap ini ya. Membran ya? Membran. Nah, pas saya cek ternyata membrannya itu strukturnya tidak nyangkut di pondasi, dia ngangkat. Itu kayaknya salah satu penyebabnya kayak dari itu deh strukturnya gitu. Kalau dari saya sendiri sebagai Alderon, untuk lapangan padel secara struktur kayak kita nggak punya khusus yang gimana-gimana ya. Kalau emang dia rangka strukturnya udah kuat, otomatis untuk di skru nanti atap ke strukturnya udah otomatis kuat gitu. Yang penting rangkanya bener dulu nih gitu. Karena kalau rangkanya nggak bener, nanti pemasangan atap ataupun selain atap PVC ya, mau atap membran atau bitumen dan sebagainya, kalau rangkanya nggak kuat atau nggak benar atau nggak sesuai dengan bahan, ya bisa jadi akan ambruk gitu. Tapi kalau dari Alderon sendiri tuh punya treatment khusus sebetulnya. Kalau dia itu tingginya udah tinggi banget nih bangunannya, mungkin di atas 50 meter gitu kan, atau enggak di atas 30 lantai gitu semisal. Itu skrunya harus di semua sisi, tidak bisa di 1 meter setiap per 1 meter persegi itu di skru tuh nggak bisa, harus di setiap sisi tuh harus di skru, di depan, di tengah, di belakangnya gitu. Untuk treatment khususnya ya dari Alderon sendiri. Contohnya kayak tadi yang di pabrik perikanan ya kalau nggak salah, yang di pesisir tadi tuh, itu kan area pesisir pasti anginnya lebih kencang daripada yang area kota misalnya. Betul. Nah itu memang dari sisi perkuatannya atau skru-skrunya itu memang harus diperhatikan ya Mbak? Harus diperhatikan, itu salah satu hal yang penting untuk dari Alderon. Oke. Sama bahan rangkanya juga lumayan penting. Jadi kalau kita kan biasanya CNP ya untuk bahan rangkanya. Oke, baik. Jadi ya karena kebetulan juga aksesoris, nah itu yang tadi itu yang sebelumnya. Iya, ini skrunya di setiap sisi ini Mas Bayu. Okay. Ini berarti kelihatan ya karena jauh dia. Itu pas di skru ada tambahan sealernya nggak sih Mbak untuk menanggulangi bocor gitu Mbak? Atau pas di skru itu ada karetnya gitu? Untuk skrunya kita khusus dari kita ya Mas Bayu, kita udah ada karetnya, jadi nggak perlu di seal. Okay. Makanya kenapa dinamain Wither Seal. Asik nggak tuh, Wither Seal gitu. Oke, nah ini bisa jadi solusi juga nih. Berarti balik lagi ke semakin maraknya mungkin ya, khususnya di Medan ya Bang Ray, banyak udah ada bermunculan pedal court gitu. Nah biasanya kan memang kita tahu atapnya itu membran ya gitu, karena mungkin lebih mudah dibentuk gitu. Ternyata Alderon juga masih bisa mengejar bentuk itu juga gitu, dengan mungkin ya diameter lengkungannya itu mungkin lebih besar gitu, nggak terlalu ekstrim, tapi tetap bisa ngebentuk area seperti dibentuk seperti dome misalnya gitu ya Mbak Kali. Betul, kita bisa. Gitu. Kita pernah mengerjakan gor, saya ada project reference cuman nggak di sini, pernah mengerjakan gor juga yang emang bentuknya bending. Jadi emang Alderon tuh banyak yang mengira tidak bisa di bending sebetulnya Mas Bayu, Mas Ray. Tapi kalau setelah saya jelaskan bisa di bending, langsung oh ternyata bisa ya. Ya bisa. Memang kita bisa. Memang ada radius minimalnya.
Oke. Baik. Itu saya jadi penasaran yang masalah bending itu perlu dipanasin nggak sih Mbak? Atau misalnya kita bisa yang penting mengikuti standar radius bending dari alderon gitu ya, tanpa harus dipanaskan untuk mengejar bentuk domnya misalnya gitu, Mbak Kali. Kita nggak perlu dipanasin sih, Mas Bayu. Jadi nanti mengikuti si gambarnya aja seperti apa dan mengikuti radius minimalnya kita. Jadi dia bisa langsung mengikuti si angkanya. Oke. Gitu. Nah, kita langsung masuk ke segmen membacakan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Saya akan langsung bacakan dan nanti Mbak Kali, perwakilan dari Alderon akan langsung menjawab. Oke. Pertanyaan pertama dari Kak Andi Arlian. Pertanyaan pertama beliau, untuk area pemasangan di rooftop disarankan pakai tipe aliran yang tebal berapa ya? Nah, ini tergantung kali ya Mbak Kali. Mungkin Mbak Kali silakan di Untuk yang ini rooftop ya. Rooftop itu tergantung luasan areanya ya. Kalau luas areanya memang kecil ya pakai yang single layer tebal 1,45 cukup. Tapi kalau memang mau looks-nya yang kelihatan kokoh gitu ya, atau yang emang dia bentangannya besar ya pakai yang Alderon Twin Wall ID 860 tebalnya di 10 mili. Oke. Baik. Ada 2 pilihan. Jadi dua-duanya masih oke. Dua-duanya masih oke. Tergantung kebutuhan. Balik lagi tergantung kebutuhan. Mau yang looks-nya seperti apa. Oke. Baik. Nah, ini ada pertanyaan terpisah juga dari Kak Agi. Pertanyaan beliau mengenai aksesoris nih, Mbak Kali. Untuk pemasangan Alderon, apakah memerlukan baut skrup khusus? Nah, boleh disampaikan lagi mengenai aksesoris tadi Mbak Kali? Oke, silakan. Ya, jadi untuk yang aksesoris kita, termasuk skrunya itu memang dikhususkan harus dari Alderon. Jadi nanti ketika beli atap Alderon dari kita langsung, kita akan mengeluarkan penawaran harga berikut dengan aksesorisnya, yaitu wither seal-nya atau skrunya. Tapi dengan harga yang berbeda ya. Nah, mungkin menambahkan pertanyaan Kak Anggi. Jadi tadi kan Mbak Kali udah sempat sampaikan bahwa Alderon, beberapa varian Alderon sudah ada di modern trade gitu ya. Nah, Betul. Itu termasuk aksesorisnya juga nggak sih Mbak? Seperti kayak knock atau skrunya? Termasuk. So far project kita itu sudah termasuk dengan skrunya. Bahkan kita bisa hanya menjual skrunya aja. Bisa ya. Dan ternyata cocok dengan varian atap yang lain gitu misalnya. Atap yang lain sih mungkin bisa cocok-cocok aja, cuman nggak jodoh aja sih Mas Bayu, karena jodohnya tetap di Alderon. Oke, baik. Jadi seperti itu Kak Agi, terima kasih sudah hadir dan juga memberikan pertanyaan, mudah-mudahan sudah terjawab. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, Katalog Pro ini adalah platform digital yang dimana bagi teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sambil dengan MEP, itu bisa mendapatkan informasi data teknis tentang varian produk material yang dibutuhkan di pekerjaan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan yang menarik di platform digital kami ini, kami menyediakan informasinya, tapi juga kita menyediakan alat bantu untuk teman-teman dan Bapak Ibu untuk membuat sebuah dokumen perekomendasian material gitu ya. Contoh misalnya di kategori arsitek interior ini sudah banyak varian atau sub-sub kategori yang bisa kita pilih. Contoh misalnya kita ingin ke kategori roof UPVC fiber. Nah, di sini nanti akan terkumpul berbagai macam vendor-vendor atau brand-brand material building yang bisa kita tahu atau kita ingin ambil data spesifikasinya. Contoh seperti Alderon. Nah, pada saat kita klik ini, klik di bagian Alderonnya, nanti kita akan diarahkan langsung ke halamannya Alderon, dan di sini kita akan bisa tahu Alderon itu kantornya di mana, terus juga kantornya di mana, showroomnya dan sebagainya, dan yang terpenting adalah varian dari produk-produknya gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kita tertarik dengan salah satu produk dari Alderon, contoh misalnya ini gitu ya, nanti kita akan bisa tahu berbagai macam varian informasi dari spesifikasinya sampai dengan informasi lain gitu. Dan yang menarik di Katalog Pro saat ini kita sudah juga membuat sebuah feature trading atau jual beli atau e-commerce gitu ya,
Jadi bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang ingin membutuhkan tidak hanya varian informasi speknya gitu, tapi ingin mendapatkan secara langsung produk materialnya, kita ada fitur promo namanya, yang dimana di fitur ini teman-teman dan Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan beberapa vendor-vendor material yang sudah dicantumkan harganya, dan ini cukup menarik harga-harganya karena kita langsung mendapatkannya dari principal brand-brand atau vendor material yang sudah menempatkan pada barangnya di fitur promo ini. Mungkin untuk fitur ini akan dijelaskan lebih detail oleh Mas Prima. Silakan Mas Prima. Iya, terima kasih Mas Bayu. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Benar yang diinformasikan di awal, Katalog hadir untuk membantu memenuhi semua kebutuhan di dalam satu proyek. Jadi Katalog ada fitur promo. Fitur promo ini memungkinkan Bapak Ibu bisa langsung check out tentunya dengan harga promo. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu dengan kualitas dari produk-produk yang ada di Katalog Pro, karena Katalog Pro hadir dengan langsung dari prinsipalnya masing-masing. Caranya cukup mudah. Tinggal klik atau pilih barang produk yang diinginkan, setelah itu isi alamat pengiriman dan lakukan pembayaran, maka barang-barang Bapak Ibu yang Bapak Ibu inginkan akan langsung terkirim ke alamat proyek Bapak Ibu. Nah, tentunya Bapak Ibu apabila Bapak Ibu tidak menemukan produknya di halaman fitur promo atau ada mempunyai kebutuhan dengan volume tertentu atau volume banyak, maka fitur RFQ ini memungkinkan untuk memenuhi semua kebutuhan material dari atap hingga lantai. Caranya cukup mudah. Bapak Ibu tinggal isi tujuan pengiriman atau alamat proyek yang sedang dikerjakan, seperti itu dengan nama, nomor telepon, alamat, dan Bapak Ibu juga bisa mengisi tabel-tabel yang ada di halaman Katalog Pro. Karena Katalog Pro hadir dari 800 brand dengan varian produknya hingga 20.000. Apabila Bapak Ibu juga membutuhkan atap UPVC Alderon, Bapak Ibu tinggal ketik atap UPVC Alderon atau bisa ketik Alderon langsung, seperti itu. Bisa mengisi nama produk, jumlah, dan bisa langsung klik Send RFQ. Maka kami Katalog Pro akan membantu memenuhi semua kebutuhan material Bapak Ibu dari atap hingga lantai. Namun apabila cara itu sangat sulit, Bapak Ibu juga bisa dengan cara mudah dengan klik icon di sebelah kanan, yaitu icon WhatsApp. Bapak Ibu tinggal klik WhatsApp tersebut, maka Bapak Ibu akan terhubung dengan kami, yaitu Katalog Pro, sehingga memenuhi semua kebutuhan material Bapak Ibu. Demikian informasi ini yang bisa saya sampaikan Mas Bayu. Bapak Ibu bisa save nomor Katalog Pro di 08 222 001678 atau bisa langsung ke platform kami, yaitu katalogpro.co.id. Dengan Bapak Ibu juga yang pengguna Android, Bapak Ibu bisa masuk ke Play Store, download aplikasi Katalog Pro lewat handphone Bapak Ibu, sehingga memudahkan Bapak Ibu baik mencari produk maupun berbelanja dengan harga promo. Belanja hemat harga promo ya di Katalog Pro. Go Pro with Katalog Pro. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih Bang Rey, terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya tutup sesi Product of the Week bersama Alderon hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.